Dalam hidup ini ada hal-hal yang dianggap tidak normal oleh sebagian orang. Apa sih yang menjadi ukuran normal bagi kita? Orang akan berkata sesuatu abnormal karena tidak biasa bagi mereka. Mereka tidak pernah lihat, mereka tidak terbiasa dengan hal-hal itu dan mereka akan bilang abnormal. Tapi sesungguhnya apa yang normal bagi kita belum tentu normal bagi sebagian budaya. Apa yang menjadi normal bagi kita belum tentu normal bagi mereka. Saya kasih contoh hal-hal yang saya lihat di sekeliling saya. Kami punya asrama di Jakarta. Anak-anak ini kami adopsi dari Feeding and Learning Centers kami di pedalaman-pedalaman Indonesia. Anak-anak terpilih dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, mereka yang cerdas, punya karakter yang baik, dan mereka kami bawa ke Jakarta, khusus yang terbaik untuk dibeasiswakan dari SMP sampai kuliah. Nah, kami bersyukur berbagai macam suku ada di dalam satu rumah dan kami saling belajar. Tentu kali ada kejadian yang membuat saya tertawa karena ini baru buat saya. Anak-anak dari Halmahera, mereka lapar dan malam-malam turun makan ke dapur. Mereka bikin teh manis, lalu mereka campur dengan nasi putih dan mereka makan. Saya terkejut karena menurut saya itu tidak normal. Masa teh manis yang harusnya jadi minuman itu dimakan jadi lauk dengan nasi? Saya tanya, emangnya enak? Dan mereka bilang enak. Mereka di kampung, katanya di desa mereka terbiasa makan seperti itu. Teh manis dicampur nasi. Bahkan anak saya yang dari Mentawai juga berkata, enak mah. Di kampung juga kami makan seperti itu. Nah, hal-hal ini menurut kita yang nggak pernah makan, nggak normal, abnormal. Karena setahu kita, teh itu untuk diminum, bukan untuk jadi lauk yang dimakan dengan nasi. Ada lagi cerita lain. Di pedalaman Mentawai, masyarakat punya makanan yang cukup ekstrim, yaitu toek, ulat kayu yang mereka makan mentah-mentah. Toek ini sejenis ulat dari kayu yang direndam di sungai selama kurang lebih 3 bulan. Dan kayu yang dipakai namanya tumung ya. Nah, kayu ini kayu khusus yang menghasilkan ulat. Nah, mereka setelah rendam 3 bulan, mereka buka, di dalam itu ada ulatnya dan mereka langsung makan mentah-mentah. Waktu saya ke sana dan saya ditawari untuk makan toek, saya langsung menolak, enggak, dibayar berapapun enggak mau. Karena langsung makan mentah dan menurut mereka sangat enak tapi tidak bisa makan banyak. Buat kita yang enggak pernah makan ulat apalagi mentah, itu menjijikan sekali. Aduh, saya sampai mau muntah lihatnya. Tapi mereka bilang enak sekali. Nah, apa yang normal bagi mereka, abnormal bagi kita. Karena perbedaan budaya. Tentu ada beberapa daerah juga yang budayanya makan ulat sagu. Nah, itu masih bisa diterima karena dimasak ulat sagunya. Digoreng, dibakar. Nah, ini, toek, ulat kayu ini dimakan mentah-mentah. Luar biasa. Nah, waktu saya masih kuliah di Hillsong, Australia, saya sempat jualan martabak. Diajarin saudara bikin martabak terang bulan ya, yang coklat keju gitu. Dan saya bawa martabak ke tempat kuliah untuk makan siang. Waktu teman-teman saya, orang-orang bule dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, melihat saya makan martabak pakai coklat dicampur keju, mereka langsung bilang gini, "Ya, bagi mereka itu abnormal. How come you mix chocolate and cheese?" katanya. "Yak, Henny." Jadi mereka bilang, "Ih, aneh banget gitu loh. Gak lazim coklat dicampur keju gitu." Menurut mereka sangat menggelikan, tapi menurut saya enak banget gitu. Nah, ada hal-hal yang normal bagi kita, belum tentu normal bagi orang lain. Nah, apa sih ukuran normal? Setiap orang itu punya nilai, standar, ukuran yang mereka anggap normal. Apa yang mereka bisa terima, apa yang mereka biasa dengan itu, lazim bagi mereka dan mereka anggap baik, itu normal. Tapi kita harus punya nilai atau value yang standar normalnya bukan menurut ukuran dunia, tapi menurut ukuran kerajaan Allah. Ada hal-hal yang kita harus pastikan kita tidak berusaha menjadi normal menurut ukuran dunia supaya bisa diterima oleh dunia. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kompromi ketika kita menjadikan kerajaan Allah sebagai standar nilai ukuran normal bagi kita. Cerita Anak Pedalaman
dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.